Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para audiens. Untuk kesempatan kali ini aku akan sharing tentang deterjen cair. Suaranya udah kedengaran dengan baik ya. Alat-alatnya yang kita butuhkan ada yang nama pengaduk, yang kedua gelas ukur ukuran 1 liter untuk mengukur airnya nanti. Itu bahan untuk alat yang ketiga, wadah yang digunakan untuk mengaduk adonan yang nantinya dibuat. Oke, mungkin butuh ini juga gelas ukur yang ukuran 10 ml. Next, untuk bahan-bahannya mungkin yang pertama ada yang namanya Atin Soft yang fungsinya nanti sebagai pembusanya. Untuk bahan kedua ada yang namanya Tipol. Nah, Tipol ini nanti dalam formulasi ini berfungsi sebagai penambah daya bersihnya. Bahan yang ketiga ada sodium bikarbonat. Ini sudah saya cairkan 5 gram dalam 100 ml air. Bahan yang ketiga ada yang namanya sodium sulfat. Garam. Ini ada kelatin acinya juga. Nah, ini yang di gelas ukur ukuran 10 ml ini ada yang namanya emulsifier. Nah, fungsinya emulsifier ini agar ketika kita membuat produk tidak ada yang namanya endapan. Kemudian ada pewarna, warnanya sesuai selera ya. Ini pengawet, antibakteri, pengikat parfum. Nah, ini nantinya yang akan mengikat parfum sehingga ketika digunakan aroma ini tidak mudah hilang dan tidak mudah menguap ketika kita menggunakan yang namanya pengikat parfum ini. Selanjutnya yaitu parfumnya sesuai selera ya. Oke, nah ini yang bahan utamanya Texapon. Nah, Texaponnya ini udah aku timbang sebanyak 120 gram. Untuk mempercepat, sebelum live tadi saya timbang dulu sebanyak 120 gram. Oke, mungkin langsung ke tata cara pembuatannya. Oh ya, lupa, ini ada Aquades takaran 650 ml dalam skala ukuran 1 liter. Oke, untuk step pertama kita masukkan yang namanya sodium sulfat sebanyak 30 gram. Kita masukkan ke dalam Texapon. Usahakan sampai tidak ada sisa karena nanti hasilnya sempurna. Oke, untuk bahan berikutnya yang perlu kita masukkan namanya kelatin agen. Kelatin agen ini sebanyak 1,2 gram dalam 1 liter. Kita masukkan juga. Sampai tidak ada sisa di wadahnya. Nah, biasanya yang menjadi faktor kenapa hasilnya berbeda ketika kami mempraktekkan dengan ibu atau bapak yang mempraktekkan, biasanya ada bahan yang tersisa dalam wadahnya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti hasilnya. Begitu. Oke, untuk bahan berikutnya adalah Atin Soft sebanyak 100 gram. Kita masukkan. Just info, ini semua bahan udah ditimbang sebelum live tadi untuk mempersingkat waktu atau lebih efisien.
Oke, udah. Dinsoft udah masuk. Yang kedua, nah ini tipol, jangan lupa tipolnya dimasukkan sebanyak 100 gram juga. Nah, setelah bahan tadi sudah dicampurkan, kita aduk dulu adonannya perlahan sampai semuanya tercampur dengan rata atau homogen. Nah, tandanya sudah homogen, nanti campurannya akan menjadi mengental. Yang awalnya encer menjadi mengental sampai gel gitu. Saya tunjukkan ke depan ya. Mungkin ini jadinya ini seperti ini, jadi lihat. Nah, ini tanya udah mengental. Oke, kalau nanti waktu pempraktekan belum sampai mengental gini, jangan ditambahkan air dulu sampai larutannya benar-benar mengental. Oke, udah. Kita tambahkan emulsifiernya. Nah, fungsi emulsifier ini nanti sebagai pengemulsi antara fase minyak dan air dalam formulasi agar tidak memisah dan menjaga kestabilannya juga gitu. Kita masukkan. Untuk emulsifier ini kita gunakan sebanyak 10 ml untuk emulsifier. Oke, kita aduk kembali. Siapkan air sebanyak 650 ml, sekitar segitu. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu dan sampai kira-kira setengahnya ini habis diadukan pertama. Just info, dalam penambahan air jangan langsung ditambahkan terlalu banyak. Efeknya yang pertama nanti homogennya kurang, tingkat homogenisasinya kurang. Untuk masalah yang kedua, pengadukannya juga lebih sulit kalau kita masukkan air terlalu banyak. Lebih baik ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai mengental kayak gini. Nah, ini prosesnya akan lebih sempurna lah gitu. Oke, tambahkan lagi. Tambahkan perlahan demi perlahan. Oke. Kita tambahkan air sampai setengahnya. Tadi kan 650 ya. Ini sekitar 300-an lah. 125. Ini kita buat sebanyak 1 liter. Ini semisal mau dipraktekkan dalam jumlah yang lebih banyak, bisa dikalkulasikan sendiri ya. Dan jangan lupa diperhatikan untuk proses pengadukannya harus sampai homogen. Ditandai dengan tidak adanya kayak partikel di bawahnya. Kalau masih ada partikel di bawahnya, itu tandanya belum homogen. Nah, ini udah kental banget nih. Tambahkan air lagi.
Ini udah 350. Oke. Nah, untuk step selanjutnya kita tambahkan parfum. Oke. Untuk kali ini aku pakai parfum sebanyak 4 gram, 4 mili dalam 1 liter. Mungkin kalau audiens mau lebih wangi bisa ditambahkan juga parfumnya. Kalau menurut aku sih sudah cukup 4 mili dalam formulasi 1 liter. Oke, 4 mili kita masukkan. Tuh, sampai larut, mungkin juga. Nah, setelah itu kita tambahkan yang namanya pengikat parfumnya. Nah, ini nanti menjadi tahan lama parfumnya. Ketika kita aplikasikan ke pakaian, susah dicuci. Nah, parfumnya nanti akan menempel di baju dan tidak mudah menguap. Fungsinya pengikat parfum itu seperti itu. Nah, saya aduk lagi. Nah, untuk takaran pengikat parfumnya ini sebanding dengan parfum 1:1 lah. Saya gunakan 4 gram 4 mili juga. Kebanyakan. Sudah 4 mili kita masukkan. Aduk sampai homogen, sampai tercampur rata semuanya. Oke. Nah, setelah sudah masuk semua bahannya, just info untuk parfum yang saya gunakan dalam deterjen ini pakai aroma Snevi ya. Mungkin kalau audiens mau menggunakan aroma yang lain boleh, sesuai selera. Nah, itu bahan yang dimasukkan berikutnya, pengawet dan antibakteri. Kita masukkan antibakteri dulu sebanyak 0,5 gram. Kalau kita pipet sebanyak 10 tetesan lah. Oke, udah kita basuh lagi. Kita tambahkan pengawetnya. Nah, fungsinya antibakteri ini dalam formulasi yang saya gunakan, ketika kita nanti merendam baju dalam waktu yang agak lama, fungsinya antibakteri ini agar tidak bau, mikroorganismenya agar tidak tumbuh dalam airnya nanti. Oke, tambahkan pengawet sebanyak 0,5 gram juga. Udah. Nah, saya tidak lagi.
Kita aduk sampai homogen. Nah, kemudian kita tambahkan air sisanya tadi sampai habis, sedikit demi sedikit. Sampai habis semuanya. Masih kental ya. Oke, Casinfo. Nah, garamnya nanti ini fungsinya sebagai pengental. Jika kita tambahkan air sebanyak add 650, ketika adonannya ketika adonannya jadi encer, kita tambahkan yang namanya garam ini nanti. Kalau audien rasa adonannya sudah cukup kental, garam ini nggak perlu ditambahkan lagi. Kalau memang pengen yang kental banget, bisa tambahkan garam 0,5 sampai 3% nanti dari formasi ini. Ini udah cukup kental ya. Oke. Tambahkan sampai airnya habis. Nah, ini padahal belum ditambahkan garam, masih kental ini warnanya. Kental banget nih. Tuh. Tambahkan sampai habis. Nah, habis ini. Oke, Casinfo. Nah, formulasi ini dapat digunakan sampai 1 liter sampai 1,2 liter ya. Gitu. Jika ingin lebih kental, nanti bisa tambahkan ini garam ini. Tadi aku nimbang garam ini sebanyak 30 gram. Nah, aku kasih batas sih untuk formulasi ini menggunakan garam maksimal 30 gram. Jika nanti lebih dari itu garamnya, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, ini udah cukup kental menurut saya. Tinggal ditambahkan yang namanya pewarna. Maaf, ini belum tambahkan warna dulu, tambahkan yang namanya. Nah, ini enggak, aku buat lagi, kita masukkan semua. Nah, ini sebagai penambah daya bersihnya nanti, sodium bikarbonat. Aduk sampai homogen. Nah, oke. Selesai masuk. Nah, ini udah cukup kental menurut saya. Tambahkan pewarna. Warnanya sesuai selera ya. Ini aku menggunakan warna biru.
Tambahkan lagi, mungkin kurang biru nih, tes lagi. Oke. Nah, jika nanti hasilnya encer, kita masih mempunyai amunisi garam sebanyak 30 gram ini nanti ya. Bisa ditambah, dicas sendirilah, kepingin kualitasnya bagaimana nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, ini kalau saya udah sesuai standar sih. Mungkin kalau buat formula 1,2 liter bisa tambahkan garam lagi ya. Oke. Nah, ini udah selesai. Tunjukkan ke depan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk praktek kali ini sudah selesai. Ini tinggal nunggu 12-24 jam untuk proses pengendapannya. Ini hasilnya akan menjadi bening. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.